Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين saya hormati wa ikhwani الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang awalun nasi islaman, orang-orang yang pertama masuk Islam, dari kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham, ringkasan Sirah Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala, oleh Abdus Salam Harun rahimahullah. Awalun nasi islaman, yang pertama masuk Islam sudah dibahas kemarin, yaitu dari kalangan remaja adalah Ali bin Abi Thalib, yang merupakan ponakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan Ali bin Abi Thalib dipelihara oleh Rasulullah SAW. Ketika Abu Thalib dalam keadaan kelaparan atau dalam keadaan susah untuk menghidupi anak-anaknya, maka kemudian diambil Ali bin Abi Thalib oleh Rasulullah SAW, dan Ja'far diambil oleh pamannya Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian juga tentunya dari kalangan wanita adalah istrinya sendiri, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, yang langsung percaya setelah Waraqah ibn Naufal berkata bahwa hadan namus, bahwa yang datang kepadamu di gua itu adalah namus, yaitu Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa, bahwa engkau akan menjadi seorang nabi, dan engkau sungguh kalau diusir oleh kaummu, kami akan membelamu nasran mu'azzara, aku akan membelamu dengan sebenar-benar pembelaan kalau aku masih hidup nanti. Maka Rasulullah SAW terheran-heran, aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir aku? Naam, kata Waraqah, tidak datang seseorang membawa seperti apa yang kamu bawa, illa udiya, kecuali dia pasti akan disakiti dan diusir oleh kaumnya. Maka saat itu Khadijah langsung percaya bahwa ini adalah seorang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga dari kalangan budak, yaitu Zaid ibn Harithah, yang merupakan budaknya Khadijah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika dikatakan oleh orang yang memberikan kepadanya, ya ammah, ini ponakannya Khadijah, berkata kepada Khadijah, silakan pilih budak-budak yang kamu mau. Faqtarat Zaidan fa'akhadathu, maka dipilihlah Zaid, yaitu Zaid bin Harithah, dan dipelihara sebagai budak Khadijah. Fara'ahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melihatnya, dan kemudian fastawhabahu minha fawahabathu, maka Rasulullah SAW meminta budak yang bernama Zaid tadi, dan kemudian diberikan oleh Khadijah. Fa'a'taqahu, setelah diberikan kepada Nabi, Nabi memerdekakannya. Bahkan bukan hanya memerdekakannya,
wa tabannahu, menganggapnya sebagai anak. Dipeliharanya seperti anaknya sendiri. Wa dzalika qabla an yuha ilaihi, dan itu sebelum diwahyukan kepada Rasulullah SAW, wahyu yang pertama. Berarti sebelum jadi nabi. Sebelum Rasulullah SAW menjadi nabi, Zaid bin Harithah sudah dipelihara oleh Rasulullah SAW sebagai anak angkatnya. Sampai kemudian Rasulullah SAW menjadi nabi dan mengajarkan la ilaha illallah, maka dari budak yang pertama masuk Islam atau bekas budak ya, yang dijuluki dengan maula, bekas budak disebut dengan maula, adalah Khadijah, adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Tsumma aslama, kemudian masuk Islam pula dari kalangan laki-laki dewasa adalah sahabat kentalnya Rasulullah SAW, sahabat terdekatnya beliau, yaitu Abu Bakar ibni Abi Quhafah. Abu Bakar ismuhu Atiq, namanya Atiq. Wasmu Abi Quhafah, sedangkan bapaknya yang namanya Abi Quhafah itu kunyahnya, sedangkan namanya adalah Utsman. Berarti Abu Bakar Siddiq ibni Abi Quhafah namanya adalah Atiq ibni Utsman. Jangan terheran-heran ketika berkata seseorang dengan kalimat Atiq ibni Utsman adalah manusia terbaik, sahabat yang terbaik. Jangan kamu mengatakan, yang terbaik kan Abu Bakar Siddiq. Padahal itu nama lain, bahkan nama asli Abu Bakar Siddiq. Adapun yang tadi Abu Bakar adalah kunyah beliau. Demikian pula Abu Quhafah adalah kunyah bapaknya, maka namanya Atiq. Wasmu abihi Utsman. Falamma aslama Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adhara islamahu wa da'a ila Allah wa rasulih. Ketika Abu Bakar masuk Islam, maka Abu Bakar langsung menunjukkan keislamannya dan mengajak sahabat-sahabatnya untuk masuk Islam. Wa kana Abu Bakar rajulan ma'lufan liqaumih. Dan Abu Bakar Siddiq memang seorang yang dekat dengan kaumnya. Ma'lufan liqaumih, ini orang yang disukai, supel, yang disukai oleh kaumnya. Muhabbaban sahlan, yang dicintai oleh mereka, dan urusan dengan Abu Bakar semuanya gampang, semuanya dimudahkan. Wa kana ansab Quraisyin li Quraisy, dan beliau adalah ansab Quraisyin li Quraisy. Maknanya ansab Quraisy, yang paling bernasab di Quraisy di antara orang-orang Quraisy. Tentunya paling bernasab maknanya turunannya turunan yang bagus, turunan yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW juga dari turunan yang mulia, juga Abu Bakar Siddiq dari turunan yang mulia juga. Wa a'lam Quraisyin biha, dan beliau Abu Bakar Siddiq adalah a'lamu Quraisyin biha, yang paling kenal tentang Quraisy. Nasab-nasabnya, turunan-turunannya adalah beliau. Sehingga dikatakan a'lamu bi ansabi Quraisy Abu Bakar. Orang yang paling hafal, paling tahu tentang nasab-nasab orang Quraisy adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Qala wa bima kana fiha min khairin wa syarr, dan juga beliau tahu tentang Quraisy, sejarahnya, wa ma kana fiha min khairin wa syarr. Dia tahu kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka dan kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka. Kalau Bani Fulan kelebihannya ini, kekurangannya ini. Kalau Bani Fulan kekurangannya ini, kelebihannya itu. Kalau Bani Adi kelebihannya ini, kekurangannya itu. Kalau Bani Sa'adah ini, kekurangannya ini, kelebihannya. Tahu min khairin wa syarr dari Quraisy. Kelebihan dan kekurangan Quraisy dia tahu. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa kana rajulan tajiran, dan Abu Bakar adalah seorang tajir, pedagang kaya. Dza khuluqin wa ma'ruf, memiliki akhlak yang baik dan terkenal orangnya yang berakhlak mulia dan pedagang yang kaya. Wa kana rijalu qaumihi ya'tunahu wa ya'lafunahu li ghairi wahidin min al-amr. Kaumnya sering berdatangan ke rumah beliau, menemui beliau, ya'tunahu wa ya'lafunahu, mendatanginya dan berbicara dengannya, li ghairi wahidin min al-amr, bukan hanya pada satu masalah. Artinya dalam banyak masalah. Ada masalah ini datang ke Abu Bakar, ada masalah itu datang ke Abu Bakar, ada masalah apapun datang kepada Abu Bakar. Kenapa demikian? Li ilmihi, karena ilmunya tadi. Dia tahu tentang nasab-nasab Quraisy, tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing sukunya, dan juga dia memiliki pengalaman yang luas, dan juga li tijaratihi, karena perdagangan beliau. Sehingga beliau juga tahu tentang luar negeri, bukan hanya dalam negeri. Dia tahu bagaimana Syam, bagaimana Yaman.
wa husni mujalasatihi. Dan yang ketiga, karena Abu Bakar disukai karena bagaimana beliau bermajlis. Kalau bermajlis sopan, santun, berbicaranya bagus, maka dikatakan karena husni mujalasatihi, karena baiknya dalam bermajlis. Ini beliau radhiyallahu taala anhu. Sudah demikian keadaannya sebelum Islamnya. Faja'ala yad'u ila Allah wa ila al-Islam. Maka ketika beliau masuk Islam, tidak hanya untuk dirinya, tapi beliau mengajak kepada Allah, mengajak untuk masuk Islam siapa-siapa yang wathaqa bihi, siapa-siapa yang beliau percaya kepadanya. Yani yang ngatak bihi, yang dia percaya dengannya. Radhiyallahu taala anhu. Min qaumihi, dari kaumnya. Ini kelihatannya orang bisa diajak. Dan saya percaya dengan dia, itu orang dekat saya, diajak. Mimman yaghshahu wa yajlis ilaih, yaitu orang-orang yang biasa berdatangan kepada Abu Bakar, yang biasa bermajlis dengan Abu Bakar, atau yang biasa berdatangan untuk meminta nasihat-nasihat, maka Abu Bakar menasihatinya. Di antara nasihatnya setelah beliau masuk Islam adalah ajaran Islam, mengajarkan tauhid la ilaha illallah dan mengajarkan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka masuk Islamlah di tangan Abu Bakar beberapa sahabat. Di antara yang masuk Islam melalui dakwahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, fa aslama bi du'aihi, maka masuk Islamlah dengan dakwah beliau Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Setelah Utsman ibn Affan, Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Juga kemudian Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'ad ibn Abi Waqqas, wa Talhah ibn Ubaidillah. Berapa? 5 orang yang masuk Islam dengan dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fakana haula'in nafar ats-tsamaniyah alladziina sabaqu an-nas bil Islam. Maka merekalah yang 8 tadi. Siapa yang 8? 5 yang sudah kita sebut, yang masuk Islam karena tangan Abu Bakar atau karena dakwahnya Abu Bakar. Kemudian yang sebelumnya Khadijah, kemudian yang sebelumnya Zaid bin Harithah, kemudian yang sebelumnya Ali bin Abi Thalib. Berapa? 8. Maka 8 itulah yang dikatakan sabaqun nasi bil Islam, orang-orang yang terdahulu, yang paling pertama masuk Islam. 8 orang inilah yang pertama masuk ke dalam Islam bersama Rasulullah SAW. Fasallu wa saddaqu, maka mereka pun mengerjakan salat dan mereka bersedekah. Sebagaimana dikatakan tadi, yang namanya salat waktu itu tidak di Ka'bah. Karena Ka'bah waktu itu dikuasai oleh musyrikin Quraisy. Mereka menyembah berhala. Mereka bahkan meletakkan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Rasulullah SAW salat di Syi'ib, di celah-celah bukit atau di antara bukit dengan bukit, yakni tersembunyi. Demikian keadaan mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak dijelaskan secara detail bagaimana tata salatnya, tata cara salatnya. Apakah seperti kita sekarang ini atau waktu itu masih sederhana? Wallahu ta'ala a'lam. Thumma aslama Abu Ubaidah ibn Jarrah. Setelah itu masuk Islam pula Abu Ubaidah ibn Jarrah, wa Abu Salamah ibn Abdul Asad, wal Arqam ibn Abil Arqam, wa Utsman ibn Mad'un. Arqam ibn Abil Arqam radhiyallahu taala anhu, yang waktu itu rumahnya dipakai oleh Rasulullah SAW untuk mengadakan pertemuan-pertemuan bersama para sahabat-sahabatnya untuk menerangkan tentang Islam kepada mereka. Yad'un nas fiha ilal Islam. Rasulullah SAW mengajak mereka kepada Islam, menerangkan mereka tentang Islam di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam. Wa kanat daruhu 'ala as-Safa. Sedangkan rumah Arqam ibn Abil Arqam di Bukit Safa. Berkumpul di sana, agak terpencil rumahnya sehingga aman dari pengetahuan musyrikin. Hatta takamalul muslimuna 40 rajulan. Terus bertambah di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam sampai berjumlah 40 orang. Nah, disebutkan orang-orangnya setelah yang tadi disebutkan, setelah Arqam ibn Arqam, Utsman ibn Mad'un, wa akhuhu dan saudaranya, akhawahu dan 2 saudaranya, Qudamah dan Abdullah,
dua-duanya Ibn Mad'un. Wa Ubaidah ibn al-Harith, dan Ubaidah ibn al-Harith. Wa Sa'id ibn Zaid ibn Amr, wa imra'atuhu, dan istrinya Fatimah, ukhtu Umar bin Khattab, yang merupakan saudara perempuan Umar bin Khattab. Kemudian Asma binti Abi Bakar, dan juga Aisyah binti Abi Bakar. Kedua-duanya adalah wanita anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa hiya yawma idin saghirah, dan ketika itu dalam keadaan masih kecil Aisyah radhiyallahu taala anha. Juga yang masuk Islam di awal-awal pertama adalah Khabbab ibn al-Arat, yang akhirnya di zaman Khawarij beliau dibunuh oleh kaum Khawarij, dibantai bersama keluarganya. Abdullah Khabbab ibn al-Arat, anaknya Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arat yang dibantai oleh Khawarij. Wa Umair ibn Abi Waqqas, wa Abdullah ibn Mas'ud, wa Mas'ud ibn al-Qari, wa Salid ibn Amr, wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah, dan juga istrinya Asma binti Salamah, dan juga Khunais ibn Hudzafah, Amir ibn Rabi'ah, wa Abdullah ibn Jahsh, wa akhuhu, dan saudaranya Abu Ahmad, dan juga Ja'far ibn Abi Talib, wa imra'atuhu, dan juga istri Ja'far yang bernama Asma binti Umais, dan juga Hatib ibn al-Harith, dan istrinya Fatimah binti Mujallil, dan saudaranya Hattab, dan juga istrinya Fukaihah binti Yasa, dan Ma'mar ibn al-Harith, dan As-Sa'ib ibn Uthman ibn Mad'un, dan juga Al-Muttalib ibn Azhar, wa imra'atuhu, dan juga istrinya Ramlah binti Abi Auf, dan Naham, namanya Naham, itu julukannya, namanya Nuaim ibn Abdullah, dan Amir ibn Fuhairah, dan Khalid bin Sa'id ibn al-As, dan juga istrinya Aminah binti Khalaf, dan juga Hatib ibn Amr, dan Abu Hudzaifah ibn Utbah ibn Rabi'ah, dan Waqid ibn Abdullah, dan Khalid, dan Amir, dan Aqil, dan Iyas, yang semuanya Banul Bukair, semuanya anak-anak Bukair. Berarti Khalid ibn Bukair, wa Amir ibn Bukair, dan Aqil ibn Bukair ibn Abdi Yalail, ibn Abdi Yalail, wa Ammar ibn Yasir, wa Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semuanya para sahabat yang masuk Islam di awal-awal pertama. Adapun yang sebut terakhir, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan dijuluki dengan Ar-Rumi karena memang dari Romawi, tapi diriwayatkan bahwa beliau itu sesungguhnya turunannya turunan Arab. Kemudian dalam keadaan masih kecil dia dijual sebagai budak sampai di Romawi, maka besar di sana sampai dia tidak lagi bisa fasih berbahasa Arab ketika kembali ke Arab, ke Mekah, sehingga dijuluki dengan Suhaib Ar-Rumi karena memang lahjahnya masih seperti Romawi atau mirip dengan Romawi, karena bahasa Arabnya kurang lancar sejak kecil dia di Romawi. Demikian keadaan beliau Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu. Baik, setelah mereka masuk Islam, semakin banyak mereka berkumpul di mana? Di rumah Arqam ibn Abil Arqam. Diajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah, diajarkan kepada mereka tauhid, la ilaha illallah, diajarkan kepada mereka agama mereka, sampai bertambah jumlahnya sampai berjumlah 40 orang. Thumma dakhala an-nas fil islami arsalan minar rijali wan nisa. Kemudian masuk Islam manusia arsalan yakni rusulan, berkelompok-kelompok atau bergolongan-golongan, dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan wanita. Hatta fasha dzikrul Islam, hingga tersebar dzikr al-Islam. Mulai tersebar sebutan tentang Islam. Ada ajaran baru katanya ajaran Islam, ada ajaran baru katanya dibawakan atau dibawa oleh Muhammad, ada begini ada begitu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mulai mereka mendengarkan berita-berita tentang Islam di Mekah. Wa tuhaddits bihi, dan diperbincangkan oleh masyarakat, pro dan kontra. Sebagian mendukung, sebagian menentang, sebagian mengejek, sebagian lagi mengatakan begini begitu. Tetapi orang-orangnya secara pasti mereka tidak tahu siapa-siapa saja.
yakni karena mereka masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Arqam ibn Abil Arqam. Dan ketika salat mereka juga sembunyi-sembunyi, salat di syi'ib-syi'ib, di celah-celah bukit, di antara bukit dengan bukit. Thumma inna Allah azza wa jalla amara rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an yasda'a bima ja'ahu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya dan rasulnya untuk menegaskan dakwah ini. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegaskan dakwah ini, sehingga diperintahkan untuk tidak sembunyi-sembunyi lagi. Diperintahkan untuk terang-terangan. An yasda'a bima ja'ahu minhu, untuk menegaskan apa yang dibawa olehnya. Wa an yubadin nasa bi amrihi, untuk menegaskan dan mengajak manusia secara langsung untuk masuk ke dalam Islam dan untuk menerima dakwah al-Islam. Wa kana ma akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrahu wastatara bihi ila an amarahu Allah bi idhari dinihi 3 sinin min mab'athihi. Adapun antara ketika sembunyi-sembunyi, ma akhbar Rasulullah bin amrih, ketika Rasulullah SAW menyembunyikan urusannya, wastatara bihi, dalam keadaan menutupi dakwahnya, sampai Allah perintahkan fasda' bima tu'mar, itu jaraknya 3 tahun. Berarti yang masuk Islam tadi sampai sekitar 40 orang itu selama 3 tahun. 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah, mulai masuk Islam semakin banyak, sampai kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Tegaskan apa yang engkau diperintahkan oleh Allah untuknya dan berpalinglah dari kaum musyrikin. Diperintahkan untuk tegas dan diperintahkan untuk berpaling dari orang-orang musyrik. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berdakwah dengan tegas, dengan terang-terangan, adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat dekatmu, ashirataka al-aqrabin, kerabat dekatmu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana namanya kerabat dekat adalah famili-familinya, keluarganya, paman-pamannya, ponakan-ponakannya, dan semua orang dari anak-anak pamannya, misan-misannya, semua itu aqrabin. Maka kata Allah, anzir ashiratakal aqrabin, peringatkan kepada mereka semuanya kerabat-kerabat dekatmu. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkan sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan mukminin. Diperintahkan untuk tidak sombong kepada orang-orang yang sudah beriman. Diperintahkan untuk merendahkan sayap, yakni tawadhu', tidak sombong, tidak ujub, tidak bangga diri. Wa qul, kata Allah, dan katakanlah, inni anan nadhirul mubin. Katakan pada mereka, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang sangat gamblang, pemberi peringatan yang sangat jelas. Muslimin yang saya hormati. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk menegaskan dakwahnya, untuk menegaskan dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, untuk menegaskan kepada seluruh manusia, terutama al-aqrabin. Maka kita mendapatkan 2 perkara. Yang pertama, hendaklah kita mengajak seluruh manusia, bukan kelompok tertentu. Yang kedua, utamakan ashirataka al-aqrabin, utamakan kerabat dekat kalian untuk didakwahi. Maka Rasulullah SAW sesuai dengan perintah Allah, dikumpulkan kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya, dikumpulkan. Dan kemudian beliau menyatakan kepada mereka, sungguh ar-ra'id la yakdibu ahlah. Kalimat pertama yang diucapkan, ar-ra'id la yakdibu ahlahu, sungguh orang yang dalam keadaan cerdas, orang yang tidak stres, orang tidak gila, orang yang masih normal, tidak mungkin akan mendustai keluarganya. Walau kadzabtun nasa jami'an, kalaupun aku mendustai seluruh manusia, aku enggak akan mendustai keluargaku sendiri. Maka dengarkanlah bahwa aku sesungguhnya adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian seluruhnya, untuk mengajak kalian agar beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada lainnya. Lihat, sebelum dakwah, sebelum menyatakan dengan dakwahnya kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, beliau menyatakan bahwa al-ra'id la yukadzibu ahlah. Seorang yang ra'id tidak mungkin akan mendustai keluarganya.
Tentunya orang yang cerdas akan berkata, betul. Kalaupun perampok sekalipun, penipu yang mendusai manusia, nggak akan menipu keluarganya sendiri. Maka ini dalil, bukti secara akal bahwa Rasulullah SAW tidak mungkin mendustai keluarganya dan pasti yang disampaikannya adalah hak. Dan dikumpulkan semua manusia, dipanggil oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yang biasa dipakai oleh mereka untuk mengumpulkan manusia untuk peperangan. Wasabahah, wasabahah. Kalimat wasabahah adalah kalimat yang biasa dipakai untuk mengumpulkan manusia ketika ada serangan musuh. Kalimat wasabahah artinya duhai pagi, duhai pagi. Tapi maknanya adalah pagi ini akan ada serangan besar. Rasulullah SAW memanggil dengan kalimat wasabahah, atau lebih tepatnya pagi ini ada berita besar yang biasanya berita serangan atau berita peperangan. Tetapi kebiasaan jahiliyah, mereka berlarinya sambil telanjang. Maka dijuluki dengan kalimat nadhirul uryan, pemberi peringatan yang telanjang. Kenapa? Supaya orang perhatian semua. Karena ini suatu yang jarang terjadi dan aneh. Sehingga kalau ada seorang yang telanjang berlari-lari dengan kalimat wasabaha, wasabaha, maka semuanya berkumpul. Yakin ini berita besar. Kalau bukan berita besar, nggak mungkin dia akan melakukan seperti itu. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun memanggil dengan kalimat wasabaha, tapi beliau tidak membuka auratnya. Walaupun Rasulullah menyatakan di hadapan mereka, Ana nadirul uryan, akulah pemberi peringatan yang telanjang, maksudnya bukan maknanya Rasulullah SAW berbuat seperti itu, bukan. Tetapi aku statusnya pemberi peringatan yang besar, lebih besar dari siapa-siapa yang biasanya memberikan berita dengan cara seperti itu. Karena dijuluki orang yang memberitakan dengan cara seperti itu dengan nadhirul uryan. Karena berita yang akan dibawa oleh Rasulullah SAW lebih besar dari sekedar serangan musuh. Lebih besar dari peperangan. Lebih besar dari segala sesuatu. Yaitu berita tentang la ilaha illallah. Maka tentunya karena yang berbicaranya adalah Rasulullah, tidak perlu melakukan apa yang dilakukan oleh jahiliyah, nggak perlu melepas pakaian seperti jahiliyah, nggak perlu. Kalimat itu diucapkan oleh seorang yang dikenal sebagai Al-Amin sudah cukup. Ini Al-Amin yang menyatakan wasabaha. Rasulullah yang tidak pernah berdusta, ma jarabnaka kadiba, yang tidak pernah berdusta sekalipun. Maka berduyun-duyun datang manusia seluruhnya, datang ke Bukit Safa. Yang biasa mereka memberitakan berita di situ, kumpul semuanya. Bahkan yang tidak sempat untuk datang karena sesuatu udzur, karena sakit dan sebagainya, dia akan mengutus utusannya, anaknya atau budaknya. Coba kamu ke sana, dengarkan berita apa yang terjadi. Ini berita besar. Segera. Yang tidak mampu menyuruh anaknya atau turunannya atau anak buahnya atau budaknya untuk mendengar. Setelah berkumpul semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, kalau aku katakan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada musuh tentara yang akan menyerang kalian pagi ini, akuntum musaddiqiyah, apakah kalian percaya kepadaku? Semuanya menjawab serentak dengan jawaban yang sama. Dikatakan, ma jarrabnaka kadhiba, sungguh kami percaya. Ma jarrabnaka kadhiba, karena kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Kami percaya semuanya karena kami tidak pernah mendapati engkau berdusta kepada kami. Maka setelah itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ketahuilah, aku memberitakan berita yang lebih mengerikan daripada itu. Sesungguhnya aku memberitakan ancaman api neraka di hadapan kalian. Yani bukan hanya memperingatkan dari bahaya musuh, tapi aku memberitakan bahaya dari api neraka yang akan mengadab kalian kalau kalian tetap dalam keadaan syirik kalian. Kemudian diajarkan tauhid. Ibadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada lainnya. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka kalian selamat. Ana Rasul, aku adalah Rasul al-Mubin, seperti kalimat ini. Wa qul inni an-nadhirul mubin. Inni an-nadhirul mubin, sungguh aku adalah pemberi peringatan yang sangat gamblang bahwasanya baina yaday adzabis syadid, di hadapan adab yang sangat pedih.
ketika Rasulullah SAW mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengucapkan anni Rasulullah, mulailah mereka gelisah. Yang tadinya berkata kami percaya, setelah ucapannya seperti itu mereka gelisah. Dan berkatalah Abu Lahab dengan kalimat yang lantang mengatakan pada Rasulullah, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Karena menurut kacamata Abu Lahab, bahwasanya berita ini berita tidak penting, bukan seperti berita peperangan atau serangan. Padahal berita ini a'zam, lebih besar, lebih penting daripada sekedar berita peperangan. Alaysa kadzalik? Tapi karena kacamata orang musyrik ini, dia menganggap ini tidak sepele. Apa hanya untuk itu kamu mengumpulkan kami seperti ini? Dengan memanggil wasabaha dan kumpul semua kaum di sini hanya untuk mengatakan seperti itu. Kalimat yang diucapkan oleh Abu Lahab yang kurang ajar kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, ini dibalas oleh Allah langsung min fawqi sab'i samawat. Tabbat yada abi lahabin wa tab, sungguh celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Sampai pada kalimat saya selana randata lahab, sungguh pasti dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Dzat lahab, yang memiliki lidah-lidah api. Dijawab langsung oleh Allah. Waliullah dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliullah dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan perang kepada siapa-siapa yang mengganggu wali-walinya. Man adzali waliyan, sebutkan dalam hadis qudsi. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang mengganggu waliku, menyakiti waliku, aku umumkan perang kepadanya, kata Allah. Maka ketika Abu Lahab menyatakan tabban laka ya Muhammad, maka Allah jawab, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Dan gak akan bermanfaat semua hasil usahanya. Dan dia pasti akan masuk neraka yang menyala-nyala. Lihat, sudah dipastikan. Sayasla naran, pasti akan masuk neraka. Artinya apa? Pasti tidak akan masuk Islam. Sebab kalau Abu Lahab masuk Islam, akan diampuni semua dosanya, sekafir apapun. Tetapi ayatnya mengatakan sayasla naran, pasti akan masuk neraka. Berarti dia tidak akan taubat. Dan ini bukti bahwa ayat tadi bukan dari Rasul, tapi dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Artinya ayat ini turun dari Allah yang Maha Tahu, yang gaib, dari Allah yang Maha Tahu bahwa Abu Lahab tidak akan masuk Islam. Sehingga dengan tegas dikatakan sayasla naran dzata lahab. Kalau saja dari manusia bikin sendiri kemudian marah, celaka kamu, pasti akan masuk neraka. Ternyata masuk Islam. Tak dihapus, nggak jadi ayatnya. Karena ternyata masuk Islam. Iya kan? Kalau bikinan manusia. Tapi kalau bikinan Allah, dikatakan ucapan Allah, bukan bikinan Allah. Karena Allah tidak membuat ayat, tetapi mengucapkan ayat. Maka kalamullah ini, ucapan Allah ini, bermakna bahwa dia tidak akan masuk Islam sampai matinya, dan dia akan terbunuh. Dan benar apa kata Allah. Benar apa kata Allah, sadaqallahul azim, bahwa Abu Jahal ini, Abu Lahab ini, terbunuh di dalam perang Badr dengan terhina. Kembali kepada ucapan penulis dalam Tahdhib Sirah Ibn Hisham. Wa kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sallu dhahabu asy-syi'abi fastaghfau bi salatihim min qaumihim. Dulunya karena itu menunjukkan dulunya ashabu Rasulillah, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sallau, kalau mereka salat, mereka pergi ke syi'ab. Syi'ab bentuk jamak dari syi'ib. Dan syi'ib sudah diterangkan. Celah-celah di antara bukit dengan bukit. Mereka pergi ke sana. Fastaghfau bi salatihim. Mereka sembunyi dengan salat-salat mereka. Min qaumihim. Sembunyi dari kaumnya. Fabaina Sa'ad ibn Abi Waqqas fi nafarin min ashabi Rasulullah. Maka ketika Sa'ad ibn Abi Waqqas salat seperti biasanya bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang lain, di Syi'bin, di salah satu celah dari celah-celah perbukitan, min syi'abi Makkah, dari celah-celah bukit-bukit Makkah,
Idzahara alaihim nafarun minal musyrikin. Tiba-tiba didatangi beberapa orang dari kalangan musyrikin. Ketahuan. Wahum yusallun. Ketika mereka dalam keadaan salat. Fanakaruhum. Maka mereka pun mengingkarinya. Terheran-heran dengan salat mereka. Ngapain orang-orang ini? Wa'abu alaihim. Dan menjelekkan mereka. Abu dari kalimat aib. Dianggap itu adalah celaan. Dianggap aib. Ngapain kamu begini-begini dan sebagainya. Yani aba alaihi ma yasna'un. Mereka menganggap jelek apa yang diperbuat oleh kaum muslimin. Oleh para sahabat bersama Rasulullah SAW. Hatta qataluhum. Sampai akhirnya terjadi keributan. Dan terjadi peperangan. Atau perangan dalam artian keributan. Maka ketika diserang oleh musyrikin tadi. Daraba Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yawma idin rajulan minal musyrikin. Bilahha ba'irin. Fasajjahu. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas pada hari itu memukul seseorang dari kalangan musyrikin. Bilahha ba'irin fasajjahu. Dengan sesuatu yang biasa dipakai untuk mengikat untanya, dipukul ke kepalanya sehingga berdarah kepalanya. Fakana awwalu damin huriqa fil Islam. Ini adalah darah pertama yang tertetes di dalam sejarah dakwah Islam. Artinya walaupun keributan kecil tetapi sampai melukai dan berdarah. Maka inilah tragedi berdarah yang pertama terjadi dalam sejarah Islam. Falamma bada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu bil islami wa sada'a bihi kama amarahu Allah lam yab'ud anhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi hatta dzakara alihatahum wa abaha. Maka ketika bada Rasulullah, bada ini menunjukkan ketika Rasulullah menampakkan dakwahnya kepada mereka, kepada kaum musyrikin, kepada kaumnya, menampakkan bil Islam, menampakkan keislamannya, wasada'a bihi dan menegaskan dakwahnya, kama amarahullah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah, sebagaimana kita ceritakan tadi. Maka ternyata lam yub'id anhu qaumuhu wa lam yaruddu alaihi hatta dzakara alihatahum wa'abaha. Falamma fa'ala dzalika 'azamuhu wa nakaruhu wa ajma'u khilafahu wa adawatahu. Maka kaumnya masih diam tadinya. Walam yaruddu alaihi, tidak membantah dakwah Rasulullah SAW. Sampai ketika menyebut tentang Tuhan-Tuhan mereka, bahwa Lata, Uzza dan Manat tidak memiliki manfaat ataupun madarat, tidak bisa menakdirkan apapun, nggak bisa menentukan apapun, maka disinilah menyebabkan mereka marah. Lihat, yang namanya dakwah tauhid terdiri dari dua sisi. Pertama, menerangkan wajibnya beribadah kepada Allah saja. Kedua, menerangkan batilnya peribadatan kepada selain Allah. Mesti hanya dua. Atau mesti terdiri dari dua perkara. La ilaha illallah. Tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka otomatis ketika menyatakan la ilaha illallah, beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah pada lainnya, tentunya akan diterangkan beribadahlah kepada Allah karena Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang menakdirkan, karena Allah lah yang berhak diibadahi. Jangan beribadah pada lainnya karena yang lain tidak memiliki manfaat wala madarat, tidak memiliki apapun dari ketentuan-ketentuan takdir. Maka ketika berbicara tentang Tuhan-Tuhan mereka, marahlah musyrikin. Falamma fa'ala dzalika 'azamuhu wa nakaruhu, maka mereka mulai menganggap perkara besar, ini perkara besar. Wa nakaruhu, dan mereka mengingkarinya. Wa ajma'u khilafahu wa adawatahu, akhirnya mereka sepakat untuk memusuhi Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan mereka sepakat untuk menyelisihinya, wa adawatahu, dan memusuhinya. Illa man 'asama Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang Allah lindungi mereka dan Allah rahmati. Justru dengan dakwahnya Rasulullah mereka masuk Islam. Maka kecuali orang yang asamallahu minhum bil Islam, kecuali orang-orang yang Allah lindungi dengan keislaman. Wahum qalilun mustakhfun, dan mereka dalam keadaan sedikit dan sembunyi-sembunyi. Sembunyi dalam artian tidak menegaskan bahwa saya sudah masuk Islam, tidak. Tetapi ketika Rasulullah sudah tegas menyatakan tentang keislaman, mengajak la ilaha illallah, mereka marah semuanya. Tetapi tidak semua mukminin berani menyatakan saya sudah Islam. Tidak semuanya berani.
Sebagian mereka mustakhfun, masih menyembunyikan jati dirinya bahwa dia sudah Islam. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Awal pertama ditegaskannya dakwah tauhid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diawali dengan keluarganya dan kemudian diumumkan kepada seluruh kaumnya dan ternyata terjadilah apa yang terjadi sebagai sunnatullah. Sebagai sunnatullah. Sunnatullah fil kaun artinya apa yang sudah ditentukan oleh Allah secara takdir, orang yang berdakwah dengan dakwah tauhid pasti manusia akan menjadi dua golongan. Golongan yang menerimanya dan golongan yang menentangnya. Itu biasa. Itu satu sunnatullah la tabdila li khalqih. Enggak ada perubahan pada sunnah-sunnah yang Allah takdirkan. Enggak ada perubahan pada perkara-perkara itu. Mesti setiap ada dakwah tauhid la ilaha illallah, mesti manusia akan terbagi menjadi orang-orang yang menerimanya dan orang-orang yang menentangnya. Maka kalau mau berdakwah tanpa konsekuensi, jangan harap akan bisa. Mau dakwah tapi nggak ada risiko. Saya mau dakwah tapi nggak mau risiko. Udah, jangan dakwah. Karena tidak mungkin. Seorang berdakwah pasti akan ada risikonya. Seorang yang mengajak la ilaha illallah, mengajak Muhammad dan Rasulullah, mengajak untuk beribadah pada Allah saja. Jangan beribadah pada berhala-berhala. Jangan beribadah pada kuburan, jangan beribadah pada batu, jangan beribadah pada tempat-tempat keramat, pasti akan mendapati tantangan. Pasti akan mendapati pertentangan dari mereka para pembela kuburan keramat, para pembela tempat keramat, para pembela batu-batu keramat. Demikian pula ketika kita berbicara, peganglah sunnah, hidupkanlah sunnah, jangan lepas dari sunnah, jangan mengerjakan bid'ah, pasti kita akan mendapati dari manusia pro dan kontra. Sebagian menerima orang-orang yang Allah berikan hidayah kepadanya karena ini adalah hak. Tentunya ucapan Rasulullah di atas ucapan manusia. Tetapi sebagian mereka para pembela kesesatan dan kebid'ahan pasti akan menentang. Dan inilah yang dikatakan sunnatullah. Natullah taufiq wal afiyah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.